Selamat siang waktu Jerman dan selamat malam waktu Indonesia. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di webinar Membangun Karir Global dari kampus hingga dunia industri yang diselenggarakan oleh Departemen Pengembangan Diri dan Karir PP Jerman. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Die Vereinigung Indonesischer Studenten atau yang disingkat sebagai FIS e.V. atau yang lebih dikenal sebagai Perhimpunan Pelajar Indonesia Jerman PPI Jerman. FIS e.V. berdiri di Bad Godesberg di tahun 1956 dan resmi terdaftar di Bonn sejak tahun 1963. Organisasi ini menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia di Jerman untuk berkembang secara akademik dan profesional, sekaligus mempromosikan budaya Indonesia. Saat ini, FIS e.V. memiliki lebih dari 30 cabang regional dan menaungi sekitar 12.000 pelajar Indonesia di seluruh Jerman, menjadikannya salah satu organisasi pelajar Indonesia terbesar di Eropa. Melalui webinar hari ini yang merupakan bagian dari inisiatif Grow at PPI Jerman, kami ingin membantu teman-teman mahasiswa Indonesia memahami dunia karir global. Bagaimana pengalaman studi di Jerman bisa menjadi fondasi untuk berkiprah di industri internasional. Acara ini menghadirkan dua narasumber yang luar biasa, Bapak Taufik Daniel Mokhtar, CEO RPX Group, dan Bapak Arsyatria Rasaki Akbar, Operational Consultant di Rolls-Royce Trend Programs. Untuk sesi tanya jawab nanti, kita akan menggunakan Slido, link yang akan dibagikan di chat menjelang akhir sesi. Akan terdapat juga QR Code di slide. Tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan pemaparan pertama dari Bapak Taufik Daniel Mokhtar. Kepada Bapak Taufik Selamat, Daniel Mokhtar, waktu dan tempat dipersilahkan. terima kasih. Selamat siang ya. Kalau di Jerman sekarang mungkin siang ya. Kalau di kami ini sudah maghrib, sudah jam 6 lebih. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kalau saya diundang jadi pembicara dalam forum ini. Eh, Agak unik memang. Saya di Jakarta mungkin sering diundang orang, tapi agak unik dan tentunya menjadi ingatan buat saya kalau dulu pernah sekolah di Jerman dan saya senang sekali ketemu semuanya yang masih sekolah di Jerman ataupun seperti Bapak Arsya ya panggilannya ya Pak itu Ya. bekerja di Jerman. Jadi saya mulai dulu dengan cita-cita awalnya ingin sekolah di luar negeri dengan alasan ingin mandiri. Jadi tidak mau di bawah naungan orang tua seterusnya. Nah, pada saat itu saya memang tidak memilih Jerman pada awalnya. Karena waktu itu saya ingin sebenarnya masuk ke mesin perkapalan atau Hmm. shipboat. Eh, Begitu se- setelah ada diskusi dengan beberapa orang, dan kebetulan memang pada saat itu pimpinan Lufthansa di Indonesia adalah teman orang tua yang menawarkan untuk sekolah di Jerman. Itulah asal-usulnya saya sekolah di Jerman.
Eh, oleh karena itu, saya mulai perjalanan ya biasa, ya sekolah bahasa Jerman di Goethe Institut, terus kemudian student college. Pada zaman saya itu student college itu full 1 year ya, jadi penuh 1 tahun dan baru memasuki universitas. Cuma kemudian saya banyak berbicara dengan para dosen pada saat saya sekolah di Bochum awalnya. eh, para dosen itu kemudian menawarkan untuk pindah fakultas, eh, yaitu ke Fakultas Geologi. Mengingat pada saat itu minyak lagi populer-populernya di dunia dan Indonesia adalah salah satu pemasok minyak yang pada saat itu cukup baik. Ya, jadi dengan alasan itu, setelah 1 semester saya berpindah fakultasnya ke geologi dan pindah ke Aachen. Nah, disitulah saya menyelesaikan sekolah saya dan sempat kerja 1 tahun di Kiel pada saat itu di offshore minyak di di utara. Nah, setelah itu saya ya karena alasan keluarga ya harus pulang dan kemudian membantu orang tua saya. Itu ceritanya. Hanya saja mungkin yang sedikit saya bisa share apa yang saya temukan setelah saya pulang ke Indonesia dan kemudian apa yang saya rasakan kira-kira bagaimana cara saya membantu Indonesia untuk bisa lebih maju ke depan sampai pada saat ini. Yang paling bingung pada waktu itu adalah mengenai waktu. Karena kita di Jerman biasa selalu tepat waktu. Nah, pada waktu pulang, ya saya mesti adaptasi dengan mengatur waktu. Kalau seandainya pukul 6 meetingnya, ya saya mundurin 10 menit, 60 gitu. Karena biasanya pada terlambat. Walaupun itu suatu hal yang tidak baik sebenarnya, tetapi lama-lama saya berpikir, kalau saya suatu saat cita-citanya ingin menjadi pimpinan, mestinya dari sekarang saya harus belajar untuk menanamkan ke orang lain bahwa kita harus saling menghargai dengan tepat waktu. Nah, sejak itu saya berubah untuk memaksakan diri 10 atau 15 menit sebelum pertemuan untuk datang lebih awal dan akhirnya memang cukup berhasil sampai saat ini. Tentu sekarang karena saya pimpinan tertinggi di perusahaan, ya semua takut ya kalau saya datang lebih awal, semuanya harus datang lebih awal juga. Tapi pada saat itu saya cukup untuk memberikan contoh bahwa apa yang saya pelajari di Jerman bukan masalah teknis, bukan masalah ilmu, tetapi juga adalah pengalaman hidup di Jerman yang baik, yang tentunya perlu dicontoh. Kita harus tunjukkan kepada lingkungan kita bahwa inilah hasil dari sekolah saya di luar negeri. Kalau tidak, tidak ada bedanya, kan sama saja. Walaupun saya cukup bangga, khususnya di bidang swasta, tidak hanya di perusahaan saya, tapi eh, orang Indonesia jauh lebih berkembang sekarang. Sekarang juga banyak yang sudah mencoba untuk melakukan pertemuan dengan tepat waktu. Kalau di perusahaan kami, khususnya karena saya membawahi 9 perusahaan pada saat ini dengan 3 joint venture, yaitu 2 dengan Jepang dan kemudian 1 dengan Amerika yang mungkin sudah diketahui bahwa kami adalah partner daripada FedEx Corporation di Amerika dan Jepang dengan Sumitomo dan Sumitomo Logistik dan Nippon Nishin Logistik nomor 5 besar di Jepang. Nah, pengalaman saya berikutnya adalah pada saat saya kembali ke Indonesia, saya terus memikirkan saya harus mulai dari mana.
Ya tentunya sesuai dengan pengalaman saya bekerja di perusahaan minyak pada saat itu namanya Total Indonesia dari Prancis. Nah, kemudian tentunya bekerja sebagai insinyur geologi ditempatkan di luar kota pada satu di Kalimantan. Hanya satu saya belajar yang berikutnya adalah pada saat kita diberi tantangan, kita nggak boleh menolaknya. Jadi kadang-kadang tantangan itu adalah kesempatan. Mungkin itulah yang menyebabkan sampai hari ini saya masih bekerja, walaupun usia saya sudah pensiun. Ya, banyak teman-teman yang sudah tidak ada lagi, sudah kembali ke dunia, ke alam yang lain. Tapi eh, saya selalu berpikir bahwa apabila ada tantangan yang berat, yang tidak nyaman, disitulah letaknya peluang. Maka dari itu, saya berani ditempatkan di Kalimantan, onshore, dan kemudian ya hidup ya pada waktu itu kaget juga ya dari Jerman tiba-tiba tempatkan di daerah terpencil yang pada saat itu belum terlalu berkembang, yang mana kira-kira sekarang dekat dengan Balikpapan. Eh, ya tapi mungkin dari situlah pengalamannya. Nah, pengalaman yang ketiga, saya terus berpikir kalau seandainya saya bekerja di sini terus sebagai insinyur, kemana saya mau pergi? Sedangkan saya merasa banyak pengalaman yang di Jerman saya pelajari, khususnya memang dengan PPI gitu ya. Saya kebetulan dulu juga di zamannya almarhum Lili, saya salah satu ketua PPI Jerman pada saat saya Jerman Barat ya, Jerman Barat. Nah, kemudian dari situ saya banyak belajar berorganisasi dan sering memimpin rapat seperti teman-teman sekalian di sini. Nah, saya berpikir keahlian saya ini bisa memimpin rapat, bisa membuat suatu rapat penting. Mengapa saya hanya stay sebagai insinyur? Di insinyur, paling-paling sampai pensiun saya insinyur terus gitu. Nah, itu yang membuat saya berubah dan pada saat itu saya berkembang ke bisnis logistik. Nah, cuma saja yang unik lagi di sini, bisnis logistik yang saya kerjakan sampai pada saat ini, eh, datangnya sebenarnya dari kerja iseng-iseng, tambahan cari duit selama liburan sekolah di Jerman, yaitu saya pada saat itu bekerja untuk United Parcel Service atau UPS. Yang pada zaman saya, UPS itu baru mendirikan usaha bisnis ekspres dan membutuhkan tenaga kerja. Ya, saya kerja di sana sebagai supir, loader, dan sebagainya. Eh, yang rupanya pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya malah pindah arah, tidak lagi sebagai geologis, tapi berubah menjadi bisnis di usaha logistik. Nah, memang pada saat itu kesulitannya kalau membuat suatu usaha, kebetulan saya bersama teman-teman waktu itu membangun RPX pada saat RPX pertama kali ditunjuk oleh FedEx sebagai operator di Indonesia. Ternyata tidak mudah. Yang pertama dari pengurusan izin, kemudian dalam bisnisnya kita harus kadang-kadang berurusan dengan banyak pemerintah, yang urusan dengan pemerintah terlalu banyak birokrasi pada saat itu ya. Ya sekarang pun masih, tapi lebih parah pada waktu tahun 80-an. Eh, tapi di situ juga saya belajar bahwa di samping kita membuka usaha, belajar memimpin, kemudian saya juga belajar bahwa bagaimana berhubungan dengan pihak pemerintah yang tidak bisa kita lepaskan dalam
bisnis di Indonesia. Saya tidak bermaksud bahwa kita bermain politik, tidak. Cuma saya mengikuti arahnya politik mau kemana. Nah, sampai pada saat ini, eh, saya mesti mengikuti terus pergerakan politik, baik di dalam maupun di luar negeri, karena usaha bidang logistik kami sekarang ini tidak hanya bermain di Indonesia, tetapi bermain di Southeast Asia, kemudian banyak partner yang dari luar dan berhubungan dengan seluruh negara di dunia. Nah, yang kemudian saya pelajari sampai saat ini, mengapa saya sampai di posisi ini, di Indonesia ini, ya kita harus banyak belajar berkelit. Jadi harus banyak berpindah arah gitu, dan mau tidak mau eh, selalu harus dinamis. Kalau kita statis di Indonesia ini agak sulit kita untuk berkembang. Jadi tiga hal yang saya pelajari yaitu yang pertama tadi ya tentunya mengajarkan eh, apa yang saya dapat pengalaman di Jerman dengan ketepat waktu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya saya belajar bahwa kebetulan saya pernah di Perhimpunan Pelajar Indonesia sebagai ketua, belajar juga memimpin, maka saya berusaha untuk melakukan suatu usaha yang di mana saya bisa mimpin, gitu. Nah, yang ketiga ya saya tahu saya sampai saat ini kalau bekerja di Indonesia kita tuh harus dinamis gitu dalam melakukan pekerjaan. Tidak mengekor yang kebanyakan di Indonesia. Kalau satu buka restoran bakso, semua rame-rame buka restoran bakso. Tidak begitu. Tetapi maksudnya dinamis itu mengikuti perkembangan di dunia maupun perkembangan di Indonesia sendiri. Jadi mungkin tiga hal penting itu yang saya pelajari waktu saya kembali ke Indonesia. Mungkin sebelumnya sekian dulu, saya beri kesempatan ke yang lain gitu untuk bicara atau Pak Arsya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas pemaparan yang sangat inspiratif dan penuh wawasan. Semoga insight yang Bapak bagikan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa Indonesia di Jerman untuk terus berkembang secara profesional. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua, Kak Arsya Tria Rasaki Akbar. Kepada Kak Arsya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo, aku Arsya. Makasih atas undangan dan tempat dan waktunya. Di sini em, aku pengen apa namanya itu membestetik omongannya dari Pak Taufik Mokhtar tentang kayak pengalaman hidup itu penting banget yang didapat dari selama studi. Karena kita hidup di sini sendiri, kita mikirin semua sendiri, dan itu tuh penting banget. Dan gimana cara menjadi mandiri itu pelajaran yang paling penting yang didapat di Jerman. Karena kalau misalkan aku rasa di Indonesia itu hal yang sulit banget didapat karena kita selalu kayak kerjasama. Akhirnya kita seperti kata Pak Taufik kebanyakan mengekor gitu. Orang yang ngelakuin ini kita pengen ikutan dan kita nggak bisa yang namanya mencari tahu apa yang kita pikirin, apa yang interest kita kemana gitu. Terus tantangan jangan ditolak. Itu kayak em, suatu feeling yang sebenarnya kayak penting banget karena kayak aku rasa kalau misalkan kita takut untuk memulai sesuatu, itu tandanya itu kita bakal bisa berkembang mengarah ke sana gitu. Itu kayak yang diomongin sama Pak Taufik. Sekarang sedikit tentang aku ya. Kita bisa ke next slide. So, aku Arsya, tapi di Jerman dibilangnya Rasaki karena Arsya susah buat dipronounce di sini. Jadi Rasaki. Terus aku itu ya seperti kalian belajar di Indonesia, tapi aku mulai interest aku sebagai kayak product development. Makanya aku ngambil kayak apa namanya tuh machine and bau karena aku tertarik dengan kayak penghitungan, simulasi atau segala macam. Tapi kayak dengan perjalanannya waktu, aku sadar aku lebih tertarik dengan kayak optimalisasi proses, optimalisasi produk, dan juga kayak kontak dengan manusia gitu.
Makanya aku banyak ngambil pengalaman dari Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, sampai terakhir kayak aku kerja di Industrial Process Manager di CATL. Terus habis itu aku dapat kesempatan untuk nge-building tim untuk Rolls-Royce di Entry, dan kita di sana tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi proses juga dan mengoptimalisasi proses juga. Jadi sekarang aku mimpin tim aku, tapi nggak sebanyak Pak Taufik ya, pastinya. Ya, Cuma ya saya udah ya, tua, Pak. pastinya. Nah, terus ya gitulah. Jadi kayak kalau misalkan kalian ngedenger ceritaku, semacam kayak jalan aku udah ke arah ke sana gitu. Dalam arti kayak dari awal aku pengen ke sana, aku udah tahu pengen ke bawah ke sana gitu. Dan menurut aku itu nggak, itu cuma partially truth. Dalam arti ketika aku ngelewatin masa studium, banyak yang namanya kayak keraguan, banyak yang namanya kayak aku banyak interest yang aku pengen lakuin gitu. Aku pengen optimalisasi proses itu kayak sebagian yang di highlight dari pekerjaan aku gitu selama ini. Aku juga pernah ngelakuin kayak finance, buhaltung. Aku juga pernah ngikutin tentang kayak product development, simulasi segala macam. Tapi yang menurut aku penting itu adalah kayak kalian ngertiin narasi apa yang pengen kita kalian sampaikan tentang hidup kalian gitu. Apa yang pengen kalian ceritain. Ketika kalian ngerti tentang narasi atau jalan hidup kalian, kalian bisa tahu kayak apa yang pengen difokusin untuk kedepannya gitu. Kalau misalkan kayak aku bilang tadi, aku memfokuskan diri aku sebagai kayak optimalisasi proses, berarti kayak sertifikasi yang penting itu misalnya kan kayak Six Sigma atau kayak project management, itu yang harus aku kejar gitu. Untuk kayak arah ke lain-lainnya, misalkan interest aku untuk sertifikasi untuk simulation segala macam bisa aku tinggalin gitu. Walau kita punya interest ke sana, misalkan aku punya banyak banget interest di dalam hidup aku. Aku tertarik banget dengan belakangan ini tentang logistik. Makanya kayak aku masuk ke dalam arah ke operational management karena itu challenge yang gede banget, dan aku rasa kayak di dunia ini logistik itu sangat penting banget gitu. Dan Pak Taufik mungkin bisa kayak meyakinkan meyakinkan apa membestetik kalau misalkan perkembangannya itu sangat penting banget gitu. Dalam arti kayak semua industri bakal bergantung dengan kayak shipping, dengan transport, um, dan itu tuh kayak semakin lama semakin berkembang gitu. Apalagi dengan globalisasi entertainment, apa sih, industri dan perusahaan di Jerman gitu. Dan menurut aku yang penting juga untuk kayak posisi kerjaku, yang penting itu namanya logistical thinking gitu. Logistical thinking itu agak beda dengan kayak logical thinking. Kalau logical thinking kita mikir kayak dari posisi A, maka harus ngelakuin B gitu. Logistical thinking itu adalah kita mikirin kalau misalkan kita di posisi A dan kita pengen menuju posisi B, step apa aja yang harus kita lakuin di tengah-tengahnya. Kalau kalian bisa mikirin itu bagus banget untuk perkembangan kerjaan kalian. Juga itu yang aku pikirin selama ini gitu, kayak bagaimana cara aku mengoptimalisasi proses sampai ke poin yang buat satisfying di dalam diri aku. Bisa next slide? Nah ya, di sini kayak topiknya agak beda sama Pak Taufik. Aku lebih kayak suka ngomongin tentang, memastikan ya bener. Thank you kata-katanya. Apa namanya tuh? Em, Ya, ini kayak topik yang suka aku bawain sih biasanya kalau misalkan dibawa untuk menjadi pembawa acara, apa sih, pembawa acara tentang sekolah gitu. Bagiku yang penting itu kayak mengetahui diri kalian gitu. Nah, kalau misalkan kalian tahu tentang diri kalian, kalian bisa memfokuskan diri untuk mengejar kemana gitu. Dan kalian juga bisa meyakinkan kepada misalnya interviewer, meyakinkan kepada apa namanya itu orang-orang sekeluarga kita dengan apa yang pengen kita lakuin gitu. Karena sangat sulit banget yang namanya untuk menjelaskan tentang diri kita gitu. Karena kayak kita sendiri udah hidup say 25 tahun sampai 30 tahun, apa kita bisa ngejelasin semua apa yang pernah kita lakuin itu? Kita butuh at least 30 tahun untuk ngejelasin itu. Dan makanya itu kita harus namanya membuat narasi dalam hidup kita, ngertiin tentang apa yang kita butuhin. Di sini ini ada 4 kayak domain knowledge, functional knowledge, behavioral knowledge, sama meta knowledge gitu. Yang penting saat ini aku pengen ngomongin tentang kayak domain knowledge sama functional knowledge. Behavioral knowledge intinya tentang kayak kalau kamu pengen ngejar project management, bagaimana kita harus kayak interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan kolega kita, gimana kita bisa baik apa namanya itu, bagaimana kita bisa kayak bisa di accept gitu dengan orang-orang sekitaran gitu gitu. Dan meta knowledge itu lebih kayak
yang bisa didapat dari misalkan dari Pak Taufik gitu, apa yang harus didapatkan, bagaimana kita cara berkembang gitu, ngomongin tentang apa yang kita pengen target kita, tentang kayak apa bagaimana kita ngehandling feedback terhadap orang, bagaimana kita belajar dan seberapa cepat kita bisa ngerti sesuatu gitu. Dua ini kayak belakangan gitu. Dan fokus untuk narasi ini adalah penting kayak domain knowledge gitu, di mana kita bisa kerja gitu. Kayak dari awal aku mulainya dari otomotif, fokus segala macam. Terus tiba-tiba aku pindah ke pesawat. Itu kayak mungkin orang bakal mikir kayak itu beda banget gitu. Tapi bukan itu poin yang aku pengen jual di sana. Yang pengen aku jual di sini adalah kayak functional knowledge aku gitu. Functional knowledge aku sebagai kayak professional optimizer gitu. Orang yang pengen yang namanya membuat sesuatu menjadi lebih optimal, dan aku pengen yang namanya em, aku sangat lumayan apa namanya tuh lumayan jago yang namanya untuk kayak kontak dengan kolega dan gimana cara manage orang sekitaran aku. Dan di sini yang menjadi fokus gitu. Kalian bisa cari fokus kalian di mana kalian bisa kerja gitu. Kalian industrinya otomotif kah, pesawat kah, logistik kah, segala macam. Dan itu tuh bisa jadi penjualan kalian gitu. Misalkan kalian fokus dari otomotif, kalian pengen pindah dari product development, pengen pindah ke production. Itu kayak bisa banget karena kalian punya background knowledge yang sama gitu. Industri yang sama, produk yang sama, customer yang sama, culture dan konteks yang sama gitu. Untuk functional knowledge, di sini apa namanya tuh apa yang bisa kalian lakuin gitu? Apakah kalian sebagai engineer? Apakah kalian sebagai project manager? Apakah kalian sebagai researcher? Atau kalian sebagai apa segala macam gitu? Dan dua topik ini nih yang menurut aku kalian penting banget untuk temuin selama studi gitu. Kalian bisa ngomong dengan teman-teman kalian, bisa cerita dengan apa namanya itu orang-orang yang udah punya pengalaman segala macam, dan kalian bisa nemuin kayak dua ini nih, dua topik ini yang paling penting untuk ditemuin selama studi. Dan itu emang hal yang susah untuk ditemuin gitu, karena aku sendiri ngerasa aku bisa nemuin ini ketika aku udah master gitu. Dan untuk bachelor dapat itu segala itu langsung kinda sulit gitu. Yang penting kita tuh banyak ngobrol sama orang, mencari inspirasi, apa itu ngedengerin kayak bagaimana perkembangan orang, di bagaimana dia menjadi sesuatu, itu hal yang menurut aku sangat useful sih. Menurut aku udah nggak sih waktunya? Sip. Thank you. Baik, terima kasih Kak Arsya atas pemaparannya. Selanjutnya kita bisa masuk langsung ke sesi diskusi dan tanya jawab bersama kedua narasumber. Untuk sesi ini kita akan menggunakan Slido sebagai platform pengumpulan pertanyaan. Link Slido akan dibagikan di kolom chat Zoom. Silahkan klik link tersebut dan tuliskan pertanyaan teman-teman di sana. Di pojok kanan atas slide juga terdapat QR Code yang bisa di-scan beserta Slido Code yang bisa digunakan secara manual di website Slido. Tim moderator akan membantu memilih pertanyaan dan kita akan menjawab pertanyaan sebanyak mungkin di dalam sesi ini. Dan sambil kita menunggu tim moderator untuk mengumpulkan pertanyaan, mungkin bisa saya mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan saya adalah, kita tahu bahwa di dunia profesional, soft skill seperti komunikasi, kerja tim, kemampuan beradaptasi, seperti yang sudah dibawakan, menjadi dinamis, tidak hanya statis, seringkali menjadi faktor penting untuk sukses. Namun di lingkungan universitas, hal-hal seperti ini kadang tidak terlalu banyak diajarkan secara langsung. Mungkin hanya muncul melalui proyek atau kegiatan organisasi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjembatani kesenjangan ini? Apa yang bisa dilakukan mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja yang menuntut soft skills kuat, misalnya? Mungkin kita bisa mulai dari Pak Taufik sebagai senior dan pemimpin perusahaan. Apa yang biasanya juga dicari oleh perusahaan dari kandidat muda selain kemampuan akademik? Apakah nilai-nilai seperti integritas dan profesionalisme, misalnya menghargai waktu orang lain melalui ketepatan waktu, juga menjadi salah satu indikator penting bagi perusahaan? Eh, Boleh saya ini apa share sedikit menurut pendapat saya, karena kalau saya mencari karyawan untuk level tertentu, saya masih ikut interview. Yang saya lihat itu bukan IQ, khususnya karena kami bidang servis ya, bidang jasa, logistik itu kita tidak melihat IQ. Kita melihat untuk di atas daripada, jadi antara level middle management ke up management, itu saya lebih melihat ke EQ.
Jadi EQ itu lebih penting bagi saya untuk level yang di atas, jadi middle level ke atas. Karena kalau yang IQ itu lebih untuk dari junior level sampai middle level. Mengapa demikian? Karena soft skill yang tadi dimaksud lebih dipentingkan untuk level-level yang medium ke atas. Karena kita banyak berdiskusi, banyak bernegosiasi, kita banyak presentasi. Jadi mohon maaf nih Pak Arga atau Pak panggilannya Pak apa tadi Pak Ya, Rasaki ya. Maaf Pak Rasaki, saya nggak punya presentasi karena kemarin ditanya, saya sudah agak bosen bikin presentasi itu. Kalau nggak salah ada saudari Monik itu pernah kebetulan kerja di perusahaan saya magang, ya dia kebetulan yang salah satu tukang yang bikin presentasi buat saya gitu di di tim business development namanya. Jadi saya kemarin waktu ditanya oleh eh, eh, siapa kemarin ya yang nanya saya ya Pak Leon ya kali ya ada presentasi atau tidak, saya bilang nggak usah lah, saya santai aja ngomongnya. Jadi mohon maaf ya kalau saya bicaranya santai. Kalau bikin presentasi saya udah nggak jago gitu. Biasanya tim yang membuat presentasi buat saya. Nah, jadi balik lagi karena soft skill itu yang tidak dipelajari di sekolah. Saya cerita pengalaman saya. Awalnya saya datang ke Jerman, saya berpikir untuk bisa bahasa Jermannya bagus, lancar, maka saya lebih banyak bergaul dengan orang Jerman. Tapi lama-lama terpikir juga kadang-kadang rindu tanah air. Jadi akhirnya banyak juga bergaul dengan teman-teman Indonesia yang kebetulan sekolah di Jerman. Dari situ saya mempelajari dua kultur yang berbeda dan kemudian saya berusaha memahami kultur itu. Itu satu. Yang kedua, saya banyak ikut kegiatan untuk menambah soft skill. Sebenarnya apa yang teman-teman lakukan di sini, ikut dalam kegiatan PPI, itu adalah untuk melatih soft skill kita dengan berupaya komunikasi dengan banyak pihak. Saya tadi melihat gambar KBRI zaman dulu, KBRI Bond, itu saya jadi teringat gitu. Dulu saya ikut juga dalam membantu, bukan PPI, tetapi saya juga ikut membantu kegiatan-kegiatan KBRI, sehingga pada saat itu saya sering dipanggil ke BON. Nah, dari sana saya banyak belajar politician-politician yang ada di kedutaan, cara menghadapi mereka seperti apa. Karena kalau kita antar mahasiswa, kita sudah kenal, tapi kalau dengan para pejabat, dengan yang lebih tua dari kita, saya banyak ikut kegiatan-kegiatan dari kedutaan pada saat itu, yaitu jadi pengurus kalau ada acara, atau iseng hanya berkunjung. Malah saya bukan hanya 17 Agustus datang ketemu Dubes, pada saat itu sering berkunjung ke kedutaan ketemu Pak Dubes untuk bertanya gitu kira-kira bagaimana cara memimpin kedutaan sebagai Dubes gitu ya dengan model pemerintah. Makanya saya juga pernah pengalaman menjadi pegawai BUMN sebelumnya. Dan saya pada saat itu diangkat Pak Menteri eh, BUMN pada saat itu menjadi Direktur Pos Indonesia untuk sekedar memahami ya 5 tahun lah sesuai jabatan direktur ya kalau di BUMN itu 5 tahun kecuali ditunjuk untuk yang lain. Nah dari situ sebenarnya niat saya untuk mengerti sebenarnya pola kerjanya pemerintah itu seperti apa. Nah, ya banyak liku-likunya lah. Yang akhirnya saya pikir kalau terus-terusan saya nggak kuat nih kerja di BUMN. Dengan model bisnis saya atau model karakter saya tidak cocok. Tapi sekedar berpengalaman, iya. Nah, jadi tadi saran kepada Pak Leon, sebenarnya bergaul dengan macam warga negara itu satu modal untuk mempelajari sifat dan karakter mereka yang beda dan kita jadi lebih luas dalam menghadapi manusia yang berbeda. Dan kemudian saya juga sarankan ya
Kalau yang dekat dengan kedutaan, karena saya waktu itu di Aachen kebetulan dekat dengan Bonn, pada waktu itu kedutaan besar di Bonn yang digambar tadi. Eh, jadi kebetulan saya beruntung dan jadi berinteraksi dengan orang-orang pemerintah, saya cukup banyak belajar juga. Eh, Lain lagi yang saya lihat, soft skill yang dipelajari, yang tidak bisa dipelajari di sekolah adalah bekerja. Jadi sebenarnya apa yang saya pelajari di sekolah, sayangnya saya kerjakan sampai sukses sekarang ini adalah karena saya bekerja sebagai driver di UPS pada saat itu untuk mengangkat barang dari Aachen ke Köln. Nah, itulah kemungkinan kita belajar soft skill dalam dalam berinteraksi dengan atasan kita, dengan bawahan kita, itu kita pelajari dalam bekerja. Ya sekarang mungkin Pak Arca atau Pak Rasaki ini sekarang belajar dia berinteraksi dengan seluruh timnya. Cuma saja, ya saya waktu itu ya juga ingin seperti Pak Rasaki kerja terus di Jerman pada saat itu dengan British Petroleum BP di Kiel. Tapi ya karena eh, apa orang tua pada saat itu, ya saya pulang. Tapi cukup benar juga saya pulang, saya pikir-pikir. Karena banyak yang saya ketahui di Jerman yang pada saat itu tidak diketahui oleh banyak teman-teman lain yang kebetulan bersekolah di Indonesia, yang saya bisa sharing. Paling sedikit saya bisa cerita mengenai bot. Umpamanya mereka nggak tahu bot itu di mana. Ini joking ya. Tapi cuma kira-kira kasarnya kayak gitulah. Saya sedikit lebih tahu lah. Nah, sehingga anak-anak saya sekarang, ya coba agak berubah nih, karena saya punya anak dari milenial, dari apa Gen Y, Gen Z, saya punya semua. Jadi saya cukup mengikuti. Nah, Gen Alpha pun saya mengikuti. Eh, dari sana saya kebetulan melihat bahwa anak-anak ini juga ingin kayak bapaknya, semua anak seperti itu. Jadi anak saya yang pertama juga sekolah di Jerman, di Nuremberg, dan sekarang sudah bekerja di Coca-Cola. Nah, yang kedua di Inggris. Nah, yang ketiga aneh nih, ya Gen Z. Dia bilang, wah ngapain saya sekolah di luar negeri? I waste my time, katanya, for 3-4 years at least. Saya sekolah di Indonesia saja. Karena sambil sekolah saya bisa kerja. Perusahaan papa banyak baru berdiri. Katanya. Semua perlu pertolongan. Ya kalau saya tinggalin, saya kehilangan waktu. Nah ini anak Gen Z, ya seperti kalian-kalian lah. Ini agak unik gitu. Nah, jadi di dalam bekerja pun, saya juga berinteraksi sekarang 80% mungkin Gen Z di kantor saya. Di 9 perusahaan dengan 1.000 totalnya 1.800 karyawan, 90%-nya itu Gen Z. Dari level paling bawah sampai level manajemen yang di atas. Nah, enggak, ya di middle management lah yang masih mereka ya. Nah, tapi cara mengajar anak Gen Z itu beda lagi. Nah, itu pengalaman yang soft skill yang saya dapat dari Jerman. Karena menghadapi kalian, contohnya menghadapi yang milenial, beda gitu. Tapi kenapa beda? Karena bagaimana mengusir kejenuhan kalau di Gen Z. Kalau Gen Z ini semua pintar, kalian semua pasti pintar. Cuma kadang-kadang sering jenuh. Kalau ini, nah itu tadi saya sangat bersyukur yang ditambahin Pak Rasaki tadi, tidak boleh menyerah. Kita harus menerima tantangan. Konyol nggak anak Gen Z sekarang? Pinter-pinter, bikin konsep, begitu ketemu batu sandungan, menyerah. Nah, batu sandungannya tidak hanya kadang-kadang dalam pekerjaan. Saya mengalami ini di karyawan saya yang Gen Z. Saya, kebetulan anaknya pinter, saya sayang kalau dia keluar. Saya bilang, kenapa keluar? Ya Pak, kantor kita kepenuhan, ya jadi parkir susah. Jadi saya cari kantor yang parkirnya gampang. It's a joke, tapi that's reality. Itu yang kenyataan yang saya hadapi dengan anak-anak Gen Z. Sehingga saya harus berpikir, berputar otak bagaimana cara apa namanya menangani anak-anak Gen Z.
Ya dikasih lah. Saya buat coffee shop, mungkin yang berpengalaman Monik ada di sini. Saya bikin coffee shop di basement, di lantai 14 terbuka, terus ada tempat gym, jadi nggak bisa alasan lagi mau pergi ke ke gym di apa di mall-mall. Kita ada. Jadi kalau mau datang lebih pagi, datang malam, atau pulang malam jam 10, mereka bisa ke Games, dan saya juga bisa memanfaatkan mereka untuk bekerja lebih lama kan. Jadi saling win-win gitu. Nah, hal-hal begini yang menjadi tantangan. Jadi soft skill yang tadi dibilang itu adalah latihan kita umpamanya di Jerman adalah dengan banyak kebetulan kesempatan soft skill itu mestinya teman-teman yang sekolah di Jerman bisa bisa mendapatkan soft skill ini lebih banyak karena banyak teman yang datang dari Afrika, ada yang dari Eastern countries ya, dan macam-macam ya. Jadi tergantung kita. Kita itu sebenarnya sebagai orang, apakah kita orang yang model terbuka atau tertutup. Nah ini itu challenge-nya. Itu semua bisa dipelajari, tapi kemauan kita seperti apa. Nah oleh karena itu, ya, kalau menurut saya, soft skill yang sebenarnya ingin dicapai, didapat di Jerman lebih banyak daripada di Indonesia. Nah, kalau anak saya yang paling kecil, yang Gen Z ini, nggak cari soft skill, dia mau kerja cari uang. Begitu. Jadi ya agak berbeda sekarang pandangan antara yang zaman saya, zaman baby boomers gitu ke Gen Alpha sekarang nanti akan lebih parah lagi. Tapi kita selalu harus berubah. Makanya saya bilang dinamis, diri saya juga dinamis gitu. Makanya saya masih bisa bergaul dengan teman-teman yang Gen Z, Gen Y, atau Gen X gitu ya. Jadi ya, syukur Alhamdulillah di tim saya walaupun campur, walaupun kebanyakan Gen Z, tapi kita bergaul. Jadi ya kalau nongkrong, ya saya juga walaupun pangkat saya sangat tinggi, tapi saya tidak keberatan nongkrong di warung sama-sama mereka. Nah, itu harus kita adaptasikan dengan zaman. Nah, tapi kembali ya pertanyaannya saya jadi mau membahas juga pernyataan-pernyataan dari Pak Rasaki tadi. Saya setuju karena kebetulan logistik sekarang dalam bidang transportasi ya. Logistik yang paling rumit itu bukan di Amerika, bukan di Jerman, bukan di Cina, bukan di Jepang. Logistik paling rumit itu Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari kepulauan. Jadi untuk mengirimkan suatu barang ke tempat yang lain, sesuai dengan waktu maupun jumlahnya atau kebutuhannya, kita harus memakai tiga moda transportasi. Moda transportasi laut, darat, dan udara. Tapi kalau di Eropa kan tidak. Moda transportasi darat yang mayoritas. Ada yang pakai udara, ada yang pakai laut. Tidak banyak. Tapi antar negara di Eropa, modanya selalu melalui darat. Itu kenyataannya. Jadi komplikasi logistik di Indonesia itu sangat, eh, menurut saya, tersusah di dunia. Tidak di Eropa, tidak di Cina, tidak di Amerika. Karena mayoritas darat. Nah, justru itu yang saya lihat peluang bagi kita untuk berkembang. Nah, makanya tapi kami lebih kuat ke udara, walaupun saya punya trucks juga cukup banyak, punya tapi harus cari peluang selalu. Itu yang jadi tantangan kita. Nah, menurut kita tantangan yang terberat adalah negara tetangga. Jadi saya setuju dengan pemerintah yang sekarang. Kalau pemerintah yang dulu memperkuat internal. Jadi dari sisi logistik nih saya ngomong ya. Jadi memperkuat internal dengan walaupun pinjaman kita banyak, besar dan sebagainya, tapi
Dari sisi logistik, dengan banyaknya tol sudah ada di Indonesia, itu banyak mengurangi biaya. Itu salah satu poin penting dari pemerintah yang lama. Dari pemerintah yang kedua, melihat bahwa, ya yang sekarang maksud saya, melihat bahwa Indonesia itu harus kuat di internasional. At least di Southeast Asia. Dari dulu kita melihat Indonesia sebagai negara besar di Southeast Asia. Pulaunya banyak, manusianya 250 juta, tapi tidak terkuat. Karena dari sisi persenjataan, kita paling lemah pada saat itu. Yang paling kuat Thailand, yang kedua Singapura, ketiga Malaysia, Indonesia keempat. Bagaimana kita mau menjadi pemimpin di sini kalau tidak disegani? Jadi saya pikir ada betulnya. Nah, kenapa? Karena hampir semuanya dikuasai Singapura. Uang kita dikuasai Singapura, eh, kiriman kita dikuasai Singapura, mau kirim pakai kapal, kapalnya harus berlabuh di Singapura, mau kirim pakai pesawat, pesawatnya harus pakai SQ ke Singapura. Tidak bisa lagi. Kita harus bersaing dengan Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Nah, untuk itu saya banyak berkembang fokus ke udara. Nah, sebenarnya apa yang dikerjakan Pak Rasaki tadi, itu sebagian yang kami kembangkan, yaitu bagaimana Bandara Soekarno-Hatta bisa bersaing dengan Changi Singapura. Bersaingnya adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas yang sama dengan Singapura, yang sampai hari ini, ya sekarang kita udah mulai bergerak, yang sampai hari ini itu tidak bisa bersaing dengan Singapura. Jadi jangan kita ngomel-ngomel Singapura jerobot semua bisnis dan sebagainya, karena kita sendiri tidak memberikan persaingan ke mereka. Nah sekarang, kalau dari sisi saya, logistik, bagaimana saya mengontrol logistik Indonesia eh, tidak tergantung dengan negara tetangga. Nah itu upaya yang kita lakukan, dan kebetulan tadi Pak Rasaki bilang di bisnis maintenance, sekarang saya juga lagi mengembangkan maintenance, karena kalau mengharapkan pemerintah, GMF, atau Garuda yang lagi terpuruk, tidak bisa, kita swasta harus masuk. Dan untuk itu, banyak hal di Soekarno-Hatta yang sedang saya kembangkan sekarang untuk bisa bersaing dari sisi logistik dibanding dengan Singapura. Itu sih. Demikian Pak Leon. Ya, gara-gara soft skill jadi saya ngalor ngidul kemana-mana. Lain kali jangan ajak saya jadi pembicara, saya sulit gitu. Kalau disuruh bicara, saya nggak berhenti. Mohon Baik, maaf Pak. ya. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih. Sangat informatif. Jadi, bisa saya simpulkan bahwa peluangnya sebenarnya terbuka besar, mau kita belajar soft skill dari pertemanan, karena kita ada di Jerman, kita bisa ketemu teman-teman internasional yang sangat banyak, atau kita bisa bekerja dengan eh, perusahaan-perusahaan di sini, dan kemudian tantangan juga ada. Tetapi semuanya kembali lagi kepada mahasiswanya tersebut, apakah mereka mau menjadi terbuka atau tertutup. Baik, apakah dari Kak Arsya atau Kak Arasaki ada tambahan atau pendapat? Aku setuju banget dengan omongan pertama dari Pak Taufik tentang apa namanya tuh, tentang SQ dan EQ itu penting banget, kayak social competence sama emotional competence. Aku ingat tentang caption ya, bilang kayak aku lupa siapa yang bilang, tapi kayak IQ dan nilai itu tuh nentuin kerjaan apa yang kita bisa dapat. Misalnya kayak kalau kita pengen jadi dokter, harus kayak ada nilai tertentu yang kita dapat dan IQ tertentu yang kita punya gitu. Kalau kita pengen kerja di kasir doang, itu nggak butuh gitu masalah nilai, masalah IQ segala macam. Jadi ketika kita udah dapat kerja itu, misalnya sebagai engineer, sebagai kayak proyek manajer atau segala macam, orang-orang sekitaran kita itu sama-sama pinter dengan kita gitu, sama-sama pinter dengan kita. Yang ngebedain kita bisa ngembang sama mereka bukan masalah kepintaran dan nilai lagi, tapi tentang kayak emotional competence dan social competence. Apa kita bisa ngertiin kayak kolega kita, apa kita bisa menghindari konflik, apa kita bisa mengertiin apa yang mereka pikirin. Itu menurut aku tuh penting banget. Jadi itu kata-kata yang aku suka banget gitu. Dan di apa namanya, besteti tadi katanya, dan dipastikan dengan omongannya Pak Taufik tadi. Dan untuk kayak masalah soft skill, bagi aku sendiri, observation itu menurut aku penting banget sih. Karena kita di Jerman biasanya kayak kita bakal agak sedikit minim namanya interaksi sama orang menurut aku ya. Kita nggak
terlalu banyak konflik dengan orang segala macam, kita ada kesempatan untuk ngelihat, mengobservasi gitu orang-orang sekitaran kita. Atau kayak kita ngelihat kayak dari media sosial gitu, gimana orang misalkan kayak ada konflik dengan segala macam dari media sosial, misalkan kayak dari Twitter atau dari X atau dari Instagram segala macam, kita bisa ngerti kayak kita kan nggak terlibat dengan kayak diskusi beratnya, kita bisa ngeliat kayak, oh, oke, yang ini mungkin penyampaiannya kurang baik, dan ini bikin kayak konflik yang gede segala macam. Oh, ini cuma masalah apa namanya, masalah tidak apa kesalahpahaman gitu dari satu sama lain. Jadi menurut aku skill yang penting untuk apa namanya itu untuk menaikkan masalah soft skill itu adalah kayak observasi gitu. Kita bisa ngelihat interaksi orang dan kita bisa ngertiin kenapa orang motivasinya bisa melakukan sesuatu kayak gitu. Cukup sampai situ aja sih. Baik, Oke, terima kasih. benar. Ya, kita sudah mendapatkan pertanyaan dari Slido dan terdapat 4 pertanyaan. Mungkin saya bisa menggabung 2 pertanyaan ini. Yang pertama menanyakan tentang dalam dunia yang penuh tren dan hype, bagaimana cara kita menilai apakah sebuah peluang benar-benar layak diikuti atau hanya ikut arus? Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apakah kesalahan terbesar yang sering dilakukan fresh graduate saat mempersiapkan karir? Mungkin kedua pertanyaan ini bisa berhubungan seperti jika jadi fresh graduate, apakah melihat teman-teman trennya seperti ini, apakah ini benar-benar worth it untuk diikuti atau ini hanya sesuatu yang ikut arus saja? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Arsya yang pertama. Benar sih kayak masalah tren sama hype biasanya aku bakal jaga jarak dulu karena aku pengen ngeliat dulu. Tadi kan observasi itu penting menurut aku. Dan kita bisa ngeliat kayak belakangan ini tentang kayak oh IT tinggi gajinya tinggi nih. IT gajinya tinggi nih, kita pengen kerja masuk ke IT segala macam dan pengen fokus ke sana aja gitu. Dan itu menurut aku kayak oke, IT emang penting saat ini. Misalkan kayak AI sangat penting sama ini, tapi kayak seberapa penting, seberapa em, bagus efek dia terhadap kita gitu. Kalau misalkan kita udah punya kayak basic pengertian sedikit, misalnya kan kayak kita aktif masalah IT, kita aktif masalah misalkan programming dalam dunia kayak em, apa namanya itu dalam dunia informatik gitu. Kita aktif dalam sisi kayak gitu. Oke, kita bisa kayak kita udah punya basicnya, kita tinggal ngelanjutin segala macam. Tapi kalau misalkan kita masih belum punya basic, menurut aku kita kerasin aja gitu, fokusnya ke dalam basic kita dulu. Nanti kalau misalkan ke bawah ke arah sana, oke, kita bisa lakuin segala macam gitu. Dalam arti maksud um, aku basicnya di sini sebagai kayak manufacturing. Itu basic aku segala macam. Dan apa namanya itu aku nguatin di dalam manufacturing. Aku ngertiin semua operationnya, aku ngertiin semua apa yang mereka apa sih semua operationnya, semua tantangan yang ada di dalam industri aku. Terus habis itu setelah aku paham dengan basic aku segala macam, nanti kalau misalkan aku dibawa kemana aja, aku nggak bakal pusing lagi. Dalam arti kayak aku tiba-tiba pindah ke pesawat, itu kayak mungkin orang bakal mikir kayak itu adalah jam yang gede banget dan itu beda banget gitu. Dan orang pengen ngikutin pengen pindah pesawat gara-gara otomotif mungkin sekarang lagi jelek banget. Oh, kita harus kabur dari otomotif segala macam. Um, itu kayak ngikutin tren gitu. Tapi apa namanya itu kalau misalkan kita udah punya basicnya manufacturing untuk pindah ke pesawat, kita ngertiin operationnya, kita ngertiin kayak prosesnya, itu bakal lebih kuat gitu. Jadi menurut aku fokusin terhadap basic yang kita punya gitu sebelum kita ikutin tentang kayak tren dan arus. Karena kata Pak Taufik tadi, jangan ngekor sama orang-orang sekitaran kita. Ya, Betul, terima kasih. betul. Baik. Apakah Pak Taufik mau ada tambahan? Karena kan tadi Pak Taufik bilang bahwa kalau misalnya ada orang ngebikin toko bakso, jangan ikutan bikin bakso semuanya begitu. Nah, ini Ya. bagaimana sebenarnya caranya kita tahu ini tuh tren, benar-benar cuma hype doang atau emang ada potensial nih yang besar banget? Apa indikatornya? Jadi tentunya semuanya berpulang kepada background atau dasar kita seperti apa. Tadi sudah disampaikan Pak Rasaki. Jadi kalau memang keahliannya di situ, ya terus kemudian mencoba mencari peluang yang berhubungan dengan keahlian. Maksudnya kita nggak usah ikut-ikutan. Pokoknya yang tadi saya maksud, ya lagi model bakso, kita mau ikut-ikutan jadi tukang bakso. Tapi saya sebenarnya bukan tukang bakso, kan. Saya tukang nasi goreng gitu. Tapi yang lagi hype atau lagi tren itu adalah bakso. Nah, saya nggak harus ikut-ikutan. Saya coba perdalam keahlian saya sebagai tukang masak nasi goreng.
Nasi gorengnya seperti apa yang dikehendaki konsumen, itu yang terpenting. Jadi konsumen itu mau kemana? Jadi arah yang kita mau tuju adalah akhirnya ke konsumen. Nah, kalau umpamanya saya memang ahli membuat nasi goreng, ini coba percontohan ya. Nah, terus kemudian nasi goreng seperti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh konsumen? Nah, kemudian disesuaikan dengan kemampuan kita. Apakah kita mampu untuk mengikuti kehendak konsumen? Contoh, sebenarnya di bisnis logistik yang lagi hype, tren sekarang adalah bisnis di e-commerce. Saya nggak ikut-ikutan. Saya banyak ditantang oleh teman-teman, kamu udah besar gini, kenapa nggak ikut-ikut masuk ke dalam bisnis e-commerce? Karena bisnis e-commerce itu besar sekali. Semua terkenal, JNE, JNT lah, apa segala macam ya. Si cepat, si lambat, entah macam-macam namanya. Cuma saya berpikir, tujuan kita hidup itu mencari popularitas atau mencari untung. Nah, kalau tujuannya mencari untung, maka saya kan nggak akan mengejar popularitas dengan nama terkenal sebagai musuh-musuh saya tadi, bermain di e-commerce hanya untuk sekedar popularitas tapi bisnisnya rugi. Nah, kalau beda saya dengan yang lain, kebetulan saya orang kuno ya, orang dari baby boomers gitu ya. Sampai hari ini saya nggak mengerti artinya GMV, nggak masuk akal saya maksudnya. Nah, orang-orang yang populer besar itu bermain di GMV, maksudnya dengan investor ya, dengan nilai yang direncanakan, tapi gagal, terus tutup, buka lagi, tutup, itu bisnis e-commerce sekarang. Kecuali investornya gede, seperti ya pemain-pemain Shopee dan sebagainya ya. Nah, saya kan tidak begitu menginginkan bahwa hidupnya hanya sebentar. Selama saya masih bisa berusaha untuk mendapatkan keuntungan, itu fokus saya utama, keuntungan, bukan popularitas. Nah, jadi oleh karena itu, yang saya maksud tadi kembali ke tren atau hype ini, kembali kepada diri kita sendiri. Kalau ahli kita itu sesuatu, jangan ikut-ikutan buat yang lain. Nah, kalau mau ikutan pun, kita juga harus berpikir itu bawa untung atau tidak. Apakah sekedar ikut-ikutan tren sekarang e-commerce, dan cari investor A, investor B gitu ya, kelas A, kelas B. Eh, saya sudah melihat banyak teman-teman yang main di sana, khususnya yang jauh lebih muda dari saya, yang berani main begitu, yang akhirnya tiba-tiba gede sesaat, nggak lama, terus jatuh. Nah, saya juga pernah ditantang sama anak milenial yang membuat suatu perusahaan e-commerce gitu pada suatu interview seperti begini yang dilakukan oleh eh, Telkomsel. Di dalam pertemuan itu saya sedikit diledek. Bapak sudah pada saat itu sudah 30 tahun di bisnis ini, bisnisnya gitu-gitu aja. Revenue Bapak katanya hanya sekian. Saya baru bangun di perusahaan, ya saya nggak bisa sebut namanya ya. Eh, baru 2 tahun. Revenue saya sama Bapak yang 30 tahun usaha. Itu di dalam suatu pertemuan terbuka di depan ribuan pada waktu itu pendengar seminar. Ya 1.000 lebih lah. Saya pikir, wah, jadi jeblakin gini gimana ya? Tapi saya cuma jawab lugas saja. Saya masih dapat revenue ini selama 30 tahun. Nah, saya ingin tahu, Anda dapat revenue ini, bisa nggak 30 tahun kayak saya? Ya udah, dia diam. Ya betul perusahaan itu setelah 4 tahun tutup. Jadi, kembali lagi kepada diri kita
lagi. Tujuan utama kita, kebetulan saya dipercaya sebagai grup CEO, ya saya tahu, owner saya kan maunya untung. Saya mau bikin proyek apa, sebagus apa, tidak untung, ya saya dipecat. Nah, selama saya bisa menjanjikan keuntungan sesuai proyeksi yang direncanakan, ya, tapi sialnya saya nggak pensiun-pensiun. Sampai hari ini saya masih kerja terus. Itu aja. Sayangnya itu. Jadi udah umur 71, saya masih CEO terus. Orang-orang udah pensiun dari 55, paling lambat 58. Saya masih nggak dikasih-kasih pensiun. Nah, jadi tergantung kita. Nah, kalau saya lihat direction kita adalah profitability, ya saya harus jaga profitability. Jadi tidak ikut tren. Ini menjawab yang tadi tren atau hype ya. Nah, kemudian bagaimana mempersiapkan fresh graduate untuk bekerja? Tadi kita ngomong yang ditambahi Pak Rasaki mengenai AQ, IQ. eh, Tadi saya sudah katakan, yang lebih penting itu kalau bekerja itu adalah hubungan antara atas dan bawah kita itu bagaimana kita bisa jembatani dan kita bisa naik karir kita, gitu. Jadi oleh karena itu, menurut saya itu hal terpenting untuk mempersiapkan fresh graduate. Karena fresh graduate itu kesulitannya begitu bekerja, bingung gitu mau komunikasi ke atasannya, ke bawahannya. Nah, makanya dari saya, eh, siapapun yang magang, siapapun yang baru bekerja di saya coba mempercayakan kepada mereka untuk kerja berkelompok, supaya mereka bisa berkomunikasi lebih sering gitu ya, lebih intens. Dan itu membentuk jiwanya untuk bisa beradaptasi dengan semua level di dalam perusahaan itu. Nah, hanya saja ya, itu aja tantangan saya ya, kalau parkir kurang ya udah pindah kerja. Nah, itu saya sulit udah kan yang tadi saya cerita. Nah, kalau itu saya nggak bisa. Nah, kalau teman-teman juga eh, sama gitu ya, karena kadang-kadang, waduh, saya MRT itu nggak berhenti stop di depan kantor, Pak. Ya, waduh, gara-gara MRT. Terus kemudian nggak nggak mau kerja lagi dan yang lain. Nah, itu karakter kita jadinya. Itu challenge-nya teman-teman sekalian. Nah, tetapi kalau saya berusaha untuk terjun ke mereka bersama dan memberi kesempatan mereka untuk bekerja berkelompok. Nah, itulah yang membangun soft skill mereka dan mempersiapkan mereka untuk bisa adaptasi cepat dengan kantor. Itu saja sih. Cuma sayangnya memang saya sudah berapa puluh tahun di perusahaan ini. Lucu aja, saya banyak terima fresh graduate dari luar negeri, gitu ya, dari Jepang, dari Amerika, Inggris, Belanda, tapi sampai hari ini saya belum nemu yang dari Jerman. Itu yang saya sedih gitu. Kadang-kadang itu saya sudah puluhan tahun di sini, nggak ada fresh graduate yang dari Jerman kerja di perusahaan saya gitu. Mungkin karena lebih banyak ke teknis gitu, teknik gitu, jadi nggak tertarik untuk bekerja di perusahaan logistik mungkin gitu. Karena kebanyakan dari Jerman kan banyak di teknis gitu. Itu saja sih Pak Leon. Jadi usul saya ya seperti tadi yang dimaksud dengan bakso dan sebagainya itu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Jadi kita Aku kalau harus, pengen nambahin, aku lupa oh boleh tentang boleh. Hmm. tentang masalah fresh graduate, aku belum jawab. Eh, Masalah tentang dihadapi sama fresh graduate, sama ada pertanyaan juga dari Wayan, apa tantangan Karasaki saat pertama kali bangun karir. Yang tadi aku bilang, kayak aku tuh ngerasa kayak interest aku banyak banget selama studi. Aku pengen jadi engineer, aku pengen ke arah proyek manajemen, aku pengen ngejar masalah simulasi, aku pengen ngerjain segala macam, banyak gitu intinya. Dan aku ngerasa kayak karena aku nilai bagus di sana terus, aku ngerasa kayak apa aja aku bisa gitu. Dan aku nentuin, aku ngirim pendaftaran banyak banget yang aku lakuin waktu itu. Kayak aku pengen daftar ke sini, aku pengen kerja ke sini, aku pengen kerja ke sini, pengen kerja ke sini. Dalam arti kayak aku nggak fokusin tentang apa yang penting bagi aku gitu. Dan apa yang kayak
aku tuh kayak bisa di mana banget, aku ngerti di mana gitu. Dan itu menurut aku kebingungan itu yang dihadapin sama kayak fresh graduate awal-awal gitu. Makanya tadi aku bilang ngertiin tentang diri kalian itu tuh penting banget sebelum lulus. Dan apa namanya itu nanyain kayak kalian bisa kerja di industri apa dan kalian bisa apa yang jelas-jelas benar-benar kalian bisa ngelakuin ke sana gitu. Kalau misalkan kalian udah yakin dengan jalan kalian ke sana dan apa yang kalian pikirin ke sana, itu tuh bakal lebih mudah untuk cari kerja. Dalam arti kalian nggak bakal ngebingungin si interviewer. Karena ketika kita interview, mereka bakal nanya pertanyaan-pertanyaan selama apa namanya itu apa aja yang pernah kita lakuin dan interest kita benar nggak sih ke arah ke sana. Kalau misalkan interest kita tuh banyak dan apa namanya tuh kita tuh cerita kita tuh bakal apa namanya tuh ngalur ngidul gitu dan orang bakal bingung dengan untuk ngikutin kayak poin kita gitu kok motivasi kita kayak gimana misalnya ditanya kayak personality kayak kita gimana strength kita kayak gimana weakness kita segala macam jadi kayak itu tuh mereka tuh punya persyaratan yang berbeda gitu kalau apa sih personal personal strength ketika sebagai product manager itu bakal beda dengan personal strength yang dihadapin sebagai seorang engineer gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa ngertiin kayak gitu, kita bakal bingung banget gitu. Dan kita bakal bikin bingung si interviewernya juga. Dan itu tantangan yang pertama kali aku hadapin banget. Makanya sangat penting banget di slide aku yang aku tunjukin tadi untuk ngertiin tentang diri kalian sendiri gitu. Udah, cukup. Thank you. Baik. Jadi pertama kita harus tahu diri kita sendiri, kita harus membangun fondasinya, kemudian untuk masalah tren atau hype, kita harus melihat apakah ini sebenarnya profitable atau tidak. Begitu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan, jadi dinamis itu penting, harus berani berpindah bidang untuk membuka peluang baru. Tapi bagaimana cara mengenali kapan saatnya mencoba bidang lain? Kita bisa mulai dengan Pak Taufik mungkin. Saya sudah menduga pertanyaan ini pasti ke saya gitu, soal dinamis. Eh, Begini ya, hidup itu kita nggak pernah bisa berpegang kepada satu arah, apapun saja ya dalam hidup itu. Nah, kebetulan di dalam hal dinamis, contoh di operasi, kita kan selalu menginginkan adanya cost efisiensi. Tidak hanya cari untung, tapi juga adalah cost efisiensi. Khususnya di saya, di logistik, ya saya rasa di bisnis usaha lainnya juga kurang lebih sama. Dalam cost efisiensi itu, kita kan harus bergerak lebih dinamis. Dalam soal teknologi, baik itu namanya IT, ataupun dari eh, kendaraan, harus dinamis. Contoh saya berikan, saya berusaha pada saat itu mendirikan perusahaan logistik tracking. Pada saat itu saya juga bingung karena logistik tracking itu ya kalau untung pun untungnya tipis lah gitu ya. Nah saya harus menghidupi begitu banyak karyawan dan begitu banyak cabang di Indonesia. Bagaimana kalau dengan untung tipis begitu bisa-bisa jadi loss gitu atau rugi. Nah kemudian eh, yang dimaksud dinamis, kebetulan kami mendirikan perusahaan logistik tracking atau distribusi tracking itu pada saat presiden sebelumnya mendirikan banyak tol. Pada saat tol didirikan, orang masih bermain kiriman domestik itu semua pakai udara atau pakai laut. Tidak ada yang bermain di tracking. Karena orang tahu tracking itu bisnisnya profitnya kecil. Nah, tapi saya berusaha memanfaatkan ini pengalaman hidup ya. Saya sharing aja kalau yang dimaksud dinamis karena kalau menjelaskan secara falsafah ya mungkin kalian lebih pintar dari saya gitu. Nah, saya berpikir terus kalau untungnya tipis, tapi ini ada suatu kesempatan, tol. Saya nggak bisa main di tracking yang sama aja seperti yang lain untung tipis. Saya harus robah. Jadi
Saya bermain di line haul, istilahnya, antar kota saja. Jadi antar kota besar, khususnya untuk pabrik-pabrik yang memerlukan pengiriman cepat. Jadi semua susu itu saya yang kirim, maksudnya perusahaan kita yang kirim. Ultra Jaya, Indomilk, sekarang macam-macam itu. Ada susu-susu baru kan, pabrik-pabrik susu baru. Karena itu kan perlu kecepatan dan perlu penanganan eh, apa eh, coolnya. Jadi saya bermain hanya Jakarta, Surabaya. Surabaya mau ke Malang, Surabaya mau entah ke mana, saya nggak peduli. Karena itu tipis. Tapi Jakarta, Surabaya saya bisa jamin waktunya dalam tempo berapa jam. Sekarang kita Jakarta Surabaya pakai truk kita itu kita jamin 10 jam dari kota-kota. Dan dijamin susunya nggak rusak. Karena susu itu ada jangka waktu tuh kalau nggak salah saya 3 atau 4 hari. Nah, saya main di bagian yang premium. Tapi saya harus robah truk saya menjadi truk yang paling besar. Jadi sekali angkut sekali bisa angkat 52 ton. Truk-truk yang lain paling top cuma hanya sekitar 38. Nah, itu berusaha menguasai Jakarta-Surabaya lewat tol. Karena kan kalau yang berat-berat yang 52 ton itu kan jalannya lambat kan. Ini kan bukan kayak di Jerman, autobahn tuh mesti jalan cepat gitu ya, nggak bisa jalan pelan. Kalau di Indonesia, selama bisa ngerangkak di tol. Kasarnya gitulah. Nah, kita pakai tol, tapi jalannya pelan sekitar 60 kilometer per jam. Artinya saya mesti robah dari yang tadinya bisnis yang rendah menjadi bisnis captive yang marginalnya tinggi, yaitu main di kiriman-kiriman susu. Nah, itulah yang dimaksud dinamis. Saya nggak bisa stay terus puluhan tahun ya terus tracking biasa, saingan sama ribuan tracking company, nggak bisa. Itu yang menyebabkan saya harus berpikir gimana gitu untuk berubah terus. Nah, dalam hidup kita, juga dalam kehidupan sehari-hari kalian, juga selalu harus berpikir dinamis. Gitu. Ya kalau dulu, banyak teman-teman yang ngeledek saya waktu saya sekolah di Jerman, kenapa kamu kayak orang susah aja, mesti kerja, pulang, ya saya kerja pada waktu itu jam 6 sore sampai jam 12 malam. Terus dapatnya cuma seberapa, toh juga nggak biasa biayain hidup kamu 1 bulan. Gitu. Ya, bukan sombong sebenarnya dari sisi duit, ada tambahan duit lah untuk jajan ya dengan kerja. Tapi sebenarnya yang saya ingin upayakan itu belajar gitu dari bekerja sampingan tadi. Walaupun supir namanya ya. Ya, tapi ya di situ pengalaman-pengalaman yang menyebabkan saya berpikir dinamis. Sekarang, walaupun saya pangkatnya udah sekian tinggi, tapi di operation saya yang paling bawah pun porter pun tidak bisa nipu saya. Karena saya pernah alami apa yang mereka kerjakan sekarang. Nah, untuk itu, dalam berpikir itu saya banyak berinteraksi sama mereka untuk mencoba merubah strategi setiap saat. Karena Indonesia ini susah gitu ya. Ini bukan Jerman. Aturan itu di Jerman bisa mungkin sampai 40 tahun ke depan tidak berubah. Indonesia itu tiap bulan bisa berubah aturan. Nah, kita harus adaptif kalau mau kerja di Indonesia. Ya, kita harus berpikir dengan ketentuan yang berubah-berubah terus. Dalam masalah bea cukai, itu peraturan tuh setahun tuh mungkin 5-6 kali berubah. Ini boleh, tadi besok nggak boleh, besok yang itu boleh, yang ini nggak boleh. Nah, itu yang dimaksud. Kita selalu harus bekerja dinamis. Nah, walaupun demikian, teman-teman sekalian, ya seperti Pak Rasaki, mudah-mudahan tidak terlalu lama dia kerja di Jerman, karena di Indonesia masih banyak kesempatan untuk membantu Indonesia dan pekerjaan pun
kayaknya tambah banyak peluangnya ya. Nah, jadi oleh karena itu, menurut saya tergantung diri kita sendiri. Itu bagaimana kita bisa adaptasi dinamis itu, karena pekerjaannya selalu harus dinamis. Jadi artinya kecepatan kita adaptasi dalam diri kita itu penting, penting sekali. Kalau khususnya Indonesia ya, karena aturan di Indonesia itu terus-terus berubah, setiap bulan berubah. Ini hari boleh bikin ini, besok nggak bisa. Nah, bagaimana kita kerja kayak gitu kan sebenarnya pikirannya. Tapi mungkin buat saya enak juga, jadi tantangan gitu. Selalu terjadi permasalahan. Kalau nggak ada permasalahan kan boring ya, apa bosen ya. Kerja gitu-gitu aja, sama aja gitu ya. Tapi kalau ada tantangan-tantangan baru, malah menarik sebenarnya. Jadi menurut saya kerja di Indonesia menarik sebenarnya. Ya, itulah situasi yang dimaksud dengan dinamis. Baik. Apakah dari Kak Baik, Arsya Pak. ada tambahan? Aku honestly nggak bisa ngejawab tentang masalah kayak dinamis kayak gini segala macam karena untuk nemuin satu solusi dalam kehidupan nentuin masalah dinamis segala macam harus dinamis atau kayak stay itu kayak agak sulit. Dan masing-masing orang tuh kayak punya risk tolerance masing-masing gitu. Jadi kayak kapan dia bisa berubah misalkan kayak pindah karir, kapan dia pengen mencoba sesuatu yang baru, banyak yang dipikirin misalkan kayak tentang masalah keluarga, masalah stabilitas family segala macam itu kan sulit gitu. Tapi menurut aku adaptif itu emang penting. Tapi kayak kita untuk kalau misalkan kita selalu dinamis itu tuh agak sulit. Karena gimana ya? Kita bakal naruh di diri kita tuh di posisi yang riskan gitu. Karena setiap perubahan itu pasti ada selalu ada risiko gitu. Dan Pak Taufik sebagai bisnismen pasti kayak ngerti banget tentang kayak gini. Kayak ada perubahan sedikit, ada pasti ada risiko yang harus kita hadapin dan itu risikonya mungkin kayak gede banget gitu. Dan saran aku di sini kita cuma bisa mikir em, dari aku itu kayak kita cuma bisa trust dengan gut feeling kita sih. Dalam arti kayak apa yang kita rasa tentang kayak suatu tren ini, apa kita kita harus ngikutin, apakah kita harus berubah atau segala macam. Dan untuk mempertajam gut feeling dan intuisi kita itu kita butuh kayak a lot of exposure gitu, a lot of banyak exposure terhadap orang-orang sekitaran kita dengan informasi-informasi baru, dengan kayak analisis bisnis, analisis tentang hal-hal dari terbuka gitu. Kalau misalkan kita juga open minded, kita bisa ngerti kayak, oh oke, kalau misalkan terjadi kayak gini, kemungkinan bakal kayak gini. Oke, kita harus berubah ke jalan yang seperti ini. Dan hal kayak gituan, semakin kita gede, semakin kita tua, gut feeling kita bakal semakin tajam gitu. Tapi apa nama itu? Untuk itu kita harus banyak belajar. Aku cuma bisa nyaranin di sana doang sih. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Pertanyaan terakhir untuk hari ini, kita bisa lihat sangat berhubungan ya dengan tadi yang Pak Taufik bilang di Indonesia ada banyak peluangnya. Nah, ini bagaimana cara menentukan apakah kita sebaiknya membangun karir di Indonesia atau di Jerman? Mungkin Pak Taufik bisa menjawab. Iya, kebetulan saya memilih Indonesia, kalau Pak Rasaki kan memilih di Jerman, ya ini agak berbeda nanti. Eh, saya tetap harus respect apapun pilihannya, mau di Indonesia atau di Jerman. Eh, Cuma begini ya, kalau banyak berita mengenai Indonesia yang teman-teman dengar di Jerman, mungkin ya, eh, eh, berita itu karena medsos itu tambah populer zaman sekarang ini ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada medsos gitu ya, apa-apa ya pakai telepon. Eh, Berita itu pasti lebih banyak yang negatif daripada positif. Ya, maka dari itu kita harus nyaring-nyaring juga ya berita-berita medsos itu mana yang benar, mana yang tidak. Tapi kalau saya melihatnya direction pemerintah kita benar atau tidak, itu yang saya lihat untuk bisnis. Karena kalau salah ya tentu salah. Tapi saya tidak bermaksud untuk bicara politik. Saya lihat result. Ekspor Indonesia
pertama kali di tahun 2025 itu lebih tinggi daripada impor. Itu kenyataan. Karena saya main di bisnis logistik, saya tahu sekali. Tidak pernah dalam sejarah, sudah puluhan tahun saya bekerja di bisnis ini, ekspor kita lebih tinggi daripada impor. Selalu impor lebih tinggi. Ya, kalau ditanya kenapa begitu? Apa presiden kita benar melakukan keputusan? Ya, saya nggak tahu, saya bukan orang politik. Tapi kenyataannya memang salah satu alasan adalah karena perang tadi ya. Sehingga orang kesulitan untuk melakukan ekspor. Nah, terus terang saja, Eropa itu sebenarnya sebagai negara tujuan ekspor nomor 3 tadinya setelah Amerika dan Cina. Sekarang Eropa terpuruk. Sekarang ekspor banyak ke Asia Tenggara, Southeast Asia. Nah, tapi kenapa ekspor kita banyak ke Amerika? Nah, ini memang ada dengan ketentuan pemerintah, tapi saya nggak mau bahas masalah politiknya ya. Saya melihat dari hasilnya. Yang mengatur perjanjian yang menyebabkan Indonesia itu tidak dikenain additional tax seperti Asia Tenggara lain, ataupun Cina, ataupun Jepang. Sehingga ekspor Indonesia itu naik disebabkan hasil produksi Indonesia yang naik, salah satu sebab. Yang kedua adalah yang muter dari negara-negara lain yang mahal kiriman ke Amerikanya karena dikenain tax oleh Trump, dia kirim ke Indonesia dulu. Terus sebagai perusahaan Indonesia, kita jadi makelar gitu untuk kirim ke Amerika. Jadi justru lucunya yang naiknya itu adalah ke Amerika dan Southeast Asia. Itu yang menyebabkan secara total ekspor kita lebih tinggi daripada impor. Nah itu kenyataan. Nah, saya nggak bilang keputusannya salah atau benar atau apa, tapi kenyataannya untuk pertama kali dalam sejarah 2025 itu ekspor kita lebih besar daripada impor dan diakui oleh semua airline. Nah, kemudian eh, alasan yang lain adalah sebenarnya pertumbuhan UMKM di Indonesia sangat pesat. Yang tadinya kita bergantung kepada UMKM yang di Cina untuk mengirim barangnya ke Indonesia, terus kemudian eh, kita yang membeli di sini barang-barang e-commerce lah, yang dijual di e-commerce seperti di Shopee lah dan sebagainya. Tapi sekarang Indonesia juga sudah melihat bahwa Cina butuh bahan makanan sangat besar. Jadi ekspor kita ke Cina sekarang banyak dalam bentuk makanan. Nah, tapi mungkin lagi-lagi adalah kemudahan karena ada negosiasi antara pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia, menyebabkan kita mempunyai peluang untuk ekspor ke Cina lebih baik. Tapi kenyataan saya di logistik, ini tahun 2025 adalah tahun pertama setelah puluhan tahun ekspor persentasenya lebih besar daripada impor. Itu kenyataan, itu nggak bisa dibantah. Jadi artinya apa? Artinya ya peluang di Indonesia untuk bekerja cukup besar sekarang. Ya, saya tidak tahu perusahaan lain, tapi seperti kami pun, eh, banyak perusahaan lain yang berkembang dan membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Jadi, jujur saja, sebenarnya Indonesia kekurangan tenaga ahli. Kalau ini bilang pengangguran, ya mungkin pengangguran adalah di level basic ya, maksudnya workers. Tapi kalau di level middle level, sebenarnya kami kekurangan. Nah, segala
yang menjadi sebab lainnya adalah teknologi yang seperti dikerjakan Pak Rasaki tadi di Jerman. Indonesia sudah mulai bisa bersaing di Asia Tenggara dalam hal teknologi. Jadi kita nggak ketinggalan seperti zaman saya dulu. Kita sudah sangat maju. Jadi yang jadi masalah adalah kekurangan orang. Makanya saya di high management masih banyak menggunakan orang asing untuk membantu di perusahaan kita. Karena masalahnya kita kekurangan dalam apa namanya tenaga ahli dari market yang ada di Indonesia. Jadi memang sangat diharapkan yang dari luar eh, apa namanya juga bisa membantu kekurangan yang kita hadapi di Indonesia. Tapi memang tidak semudah seperti saya bicara ya, bahwanya di interview dan sebagainya. Sedikit saja hal interview saya mau tambahin sebagai info saja bagi teman-teman sekalian. Di interview itu, kalau kita pikir kalau kita punya CV itu panjang lebar gitu ya, itu bagus gitu. Tapi sebenarnya kami nggak lihat. Panjang lebar malah capek lihatnya, udah buang aja, cari yang lebih simple gitu. Jadi ya ini hint saja ya, ini sedikit tips gitu buat teman-teman sekalian kalau pulang mau kerja di Indonesia, yaitu CV itu simple dan praktis. Karena bayangin, tim HR saya kalau setiap hari menerima 2.000, 3.000 CV, begitu banyaknya CV, kalau melihat yang panjang-panjang dengan pengalaman ribuan lah itu sampai 3-4 lembar, nggak dibaca. Dan justru yang simple, di satu lembar, itu biasanya malah yang kebanyakan terseleksi gitu. Itu tips saja sebagai orang yang berpengalaman di perusahaan. Itu sih. Eh, Tentunya ya memang kayak saya ya masih ngerti bahasa Jerman, masih bisa dikit-dikit, tapi jarang berinteraksi dengan orang Jerman di Indonesia. Jadi partner saya kebanyakan ya Amerika, Jepang, jadi ya sekarang Turki, ya jadi bahasanya kebanyakan bahasa Inggris. Nah, itu saja yang eh, kesulitan saya waktu dulu pulang ya. Bahasa Inggris saya ngerti lah, ya, udah di Jerman, bahasa Inggrisnya sedikit kan dipakai. Begitu pulang, loh, semuanya bahasa Inggris gitu. Jadi ya eh, kesulitan yang saya hadapi biasanya bahasa Inggris. Karena salah satu prasyarat gitu untuk level ini sebagai info dari perusahaan saya untuk karyawan gitu ya. Itu kita ada TOEIC test. TOEIC test bahasa Inggris. TOEIC test itu ya minimum itu levelnya harus 600. Nah, kalau karyawan porter aja kita juga lakukan tes bahasa Inggris. Nah, itu 350 karena mohon maaf karena perusahaan kami banyak berinteraksi dengan perusahaan asing. Tapi tidak hanya di perusahaan kami, maksudnya perusahaan lain juga banyak yang melihat bahasa Inggris itu menjadi satu poin positif. Itu sih masukannya Pak Leon. Baik, Tips terima kasih. saja kalau kalau didengar. Iya. Baik, jadi untuk menentukan karir, kalau misalnya di Indonesia, seperti yang dibilang, kita harus tahu informasi news yang ada di Indonesia seperti apa. Kadang itu banyak negatifnya, jadi kita harus memastikan itu hoax atau tidak. Kemudian kita harus tahu lah, pokoknya kita harus ada insight ke dalam sebenarnya itu bagaimana sih di lapangan, apakah memang Maaf, benar-benar, maaf ya, saya potong Pak Leon. Tidak hanya di Indonesia, ya. media sosial itu menyesatkan di seluruh dunia. Perang aja kita nggak jelas siapa yang nembak, siapa yang mati, itu nggak jelas gitu. Karena masing-masing di medsos bisa klaim. Jadi maksud saya, di seluruh dunia kita problem dengan medsos. Jadi kalau kebetulan dengar berita mengenai Indonesia di medsos, jangan 100%. Kita mesti lihat kenyataannya yang terjadi. Nah, kalau saya pelaku bisnis, saya tadi sharing dari kenyataan. Itu sih.
yang ingin saya Baik. sampaikan. Sorry, Pak Leon. Ya, tidak apa-apa, Pak. Ya, kemudian kita juga ada tantangannya kalau misalnya pindah ke Indonesia, mungkin bahasa Inggrisnya sudah kurang jago gitu, kemudian harus dilatih kembali seperti itu. Baik, dari Kak Arsya, apakah ada tambahan mau menentukan kita harusnya karir di Indonesia atau di Jerman? Itu pertanyaan yang coba bisa dijawab dengan kayak diri kita masing-masing sih. Karena gimana ya? Iya, Kita punya personal preference masing-masing gitu. Aku pernah cerita dengan teman-teman aku yang balik ke Indonesia, alasan kenapanya masalah kayak tentang kenyamanan sih. Dalam arti kayak Indonesia tuh hidup lebih nyaman gitu. Karena kita udah terbiasa hidup misalnya kayak 18 tahun sebelum masuk ke Jerman, hidup di Indonesia dengan kayak kemudahannya naik mobil turun mobil, terus habis itu apa namanya makanan di depan selalu ada 24 jam kalau lapar dan hal itu tuh kayak luxury gitu yang bisa dapetin di Jerman gitu. Dan kalau misalkan kalian pengen apa namanya tuh pengen kayak hidup nyaman atau kayak gitu menurut aku sih emang di Indonesia emang tempatnya lebih bagus gitu. Kalau masalah peluang kerja pasti selalu ada gitu masalah peluang kerja. Tapi maksudku bagi diriku sendiri, aku stay di sini karena menurut aku kayak spesialisasi produk yang aku lakuin, kayak spesialisasi proses yang aku lakuin itu kayak cuma bisa dapetin kayak dari luar negeri gitu. Dan ada peluangnya untuk di Indonesia, tapi untuk karir start aku di awal, itu tuh kayak udah sulit gitu. Kalau kita udah experience untuk pindah ke Indonesia, itu peluangnya jauh lebih banyak. Dan di sini aku ngelihat kalau kebanyakan di Jerman ini studinya tuh sangat terspesialisasi gitu. Misalnya kayak ada yang pelajaran tentang logistik dan dia kalau misalkan belajarnya di Hamburg berarti dia lebih kayak logistik kapal gitu dan itu bakal lebih cocok untuk dia untuk ke sana gitu. Kalau misalkan dia masinan bau atau teknik mesin kerjanya di Stuttgart berarti apa sih sekolahnya di Stuttgart berarti bakal spesialisasi label otomotif gitu dan untuk ngedapetin informasi yang lebih gede lagi misalkan untuk pindah ke dalam dunia pesawat, dunia perkapalan, dunia persenjataan itu kayak hal yang harus kita kejar sendiri gitu. Dan interestnya itu tuh untuk belajar itu menurut aku lebih enak di Jerman gitu. Dan aku ngerasain untuk aku stay di Jerman ini, aku ngerasa kayak freedom aku penting banget gitu. Dalam arti kayak ketika apa namanya tuh freedom itu dalam arti kayak kapan aku kerja, work life balance itu kayak enak banget tuh dapetin di sini gitu dan itu bisa terjamin dengan kayak masyarakat gitu. Di Indonesia mungkin nggak se-fleksibel itu gitu di perusahaan-perusahaan lain gitu. Dan kalau misalkan kalian pengen ngehargain, misalkan kayak kalian pengen liburan gampang, jalan-jalan kemana, atau segala macam, kayak menurut aku di Jerman lebih enak gitu. Dan kalau misalkan di Indonesia, banyak hal yang cantik, tapi kayak untuk kesempatan untuk ngelakuin itu, menurut aku probably nggak segede yang di Jerman gitu. Dan aku nggak bisa ngomongin itu karena aku belum pernah kerja di Indonesia. Jadi kalian yang harus kayak nilai sendiri gitu gimana pengen kesananya dan em, untuk bagi diri aku sendiri, aku rasa kayak aku bakal stay di Jerman sampai probably probably sampai em, apa namanya tuh sampai pensiun baru mungkin bakal pikiran ke Indonesia gitu untuk balik ke Indonesia. Tapi kayak untuk saat ini probably no. Itu kayak pertimbangan aku kalau misalkan kalian pengen ngebandingin. Oke, jadi semoga ini diskusi hari ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kita bisa membangun karir dan juga melatih diri kita sendiri ya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Taufik, Daniel Mokhtar, dan Kak Arsya atas waktu dan wawasan yang luar biasa hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita benar-benar menutup acara, kita mengundang semua peserta untuk menyalakan kamera, akan melakukan foto bersama sebagai kenang-kenangan dari kegiatan hari ini. Silakan sesi dokumentasi. Yes, mungkin sambil kita nunggu, boleh di on cam semua mungkin. Oke. Jadi aku mungkin bakal ambil 3 kali gitu kan ya. Ditahan dulu senyumnya kita. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Yes. Oke, thank you semua. Ya, aku balikin ke Leon ya. Baik, terima kasih Enji. Jadi pada slide ini terdapat QR code yang akan mengarah ke formulir masukan
Jika berkenan, silakan teman-teman mengisinya. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya dari PPI Jerman yang akan terus menghadirkan program pengembangan diri dan karir bagi mahasiswa Indonesia di Jerman ataupun yang akan ke Jerman. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan terus berprestasi. Selamat sore waktu Jerman, selamat malam waktu Indonesia. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Ya, thank you, Kak. Bye. Yes. Hai.